Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan praktikum termokimia, yaitu ada dua yang mau kita praktikumkan. Pertama, menentukan perubahan entalpi reaksi dengan kalorimeter. Untuk yang kedua, yaitu membuktikan hukum Hess. Sebelum kita mau memulai praktikum, kita siapkan yaitu jas lab untuk sebagai SOP dari praktikum. Kemudian di sini saya sediakan ada alat yaitu termometer alkohol. Kemudian ada gelas ukur. Kemudian ada kalorimeter sederhana. Bahan-bahannya ada NaOH 0,1 molar, NaCl 0,1 molar, kemudian ada CuSO4 0,1 molar, HCl 1 molar, HCl 0,1 molar, kemudian ada HCl 0,5 molar, ada AgNO3 0,1 molar, serta NaOH padatan. Baik, kita akan memulai praktikum yang pertama, yaitu menentukan perubahan entalpi reaksi dengan kalorimeter. Tujuan dari praktikum ini yaitu menentukan perubahan entalpi reaksi larutan NaOH dengan larutan HCl. Langkah-langkah yang akan kita lakukan, pertama kali kita akan mengambil larutan NaOH sebanyak NaOH 0,1 molar sebanyak 25 mili. NaOH kita tuang di sini, kita ukur. Kita lihat cekungan bawah ya. Seperti ini, sudah. Ini sebanyak 25 mili. Kemudian kita ngambil larutan HCl 0,1 molar sebanyak 25 mili juga. Kita ukur juga HCl 0,1. Jika sudah mengukur sebanyak 20 masing-masing larutan sebanyak 25 mili, kita ukur suhunya masing-masing. Di sini saya ukur suhu dari HCl 0,1 molar. Berapa? Di sini tercantum 25 derajat Celcius. Ini ya, 25 derajat Celcius. Di situ. Kemudian yang berikutnya kita ukur juga larutan NaOH 0,1 molar. Berapa suhu? Diperoleh juga sebesar suhu dari NaOH 0,1 molar sebesar 25 derajat Celcius. Jadi karena sama, kita anggap suhu rata-rata dari larutan itu 25 derajat Celcius. Setelah diukur masing-masing larutan, kemudian dimasukkan ke dalam kalorimeter sederhana ini.
Kita masukkan hasil pengambilan yang tadi, yaitu 25 mili larutan HCl dan larutan NaOH. Kita masukkan. Kemudian dimasukkan lagi. Cepat-cepat kita tutup. Kemudian kita aduk pelan-pelan sambil dilihat kenaikan atau penurunan suhu yang ada tertera di termometer. Kita lihat ditunggu sampai menaiknya kenaikan konstan. Nah, di sini diperoleh suhu 27 derajat Celcius. Silakan kalian catat. Jadi untuk suhu yang tadi, yang suhu larutan NaOH itu 25 derajat Celcius, suhu HCl 25 derajat Celcius. Sedangkan kalau sudah dicampur, ini suhunya konstan di 27 derajat Celcius. Silakan kalian catat. Itu bisa dibuat data. Langkah yang berikutnya yaitu setelah kita dapatkan hasil yang tadi, kita rubah larutan yang tadi kita pakai. Sekarang kita pakai AgNO3 0,1 molar dengan NaCl 0,1 molar. Kita ukur masing-masing larutannya sebanyak 25 mili. Ini saya ngambil AgNO3 sebanyak 25 mili. Kemudian kita ngambil juga NaCl 0,1 molar sebanyak 25 mili juga. Setelah kita peroleh 25 mili, sebelumnya kita ukur dulu suhu masing-masing larutan. Termometer yang sebelum kita gunakan untuk mengukur, kita lap dulu. Kita ukur suhu NaCl-nya. Kita peroleh suhu 25 derajat Celcius untuk NaCl. Kemudian untuk AgNO3 kita ukur juga. AgNO3 juga suhunya di 25 derajat Celcius. Jadi seperti yang awal, suhu masing-masing larutan yaitu 25 derajat Celcius. Setelah mengetahui suhu masing-masing larutan, sekarang kita masukkan ke dalam kalorimeter sederhana ini. Masing-masing kita masukkan. Kita lihat berapa. Ini kenaikan yang terjadi yaitu suhu yang konstan di sini 27 derajat Celcius juga. Kita tunggu berapa detik lagi, apakah tetap konstan di 27 derajat Celcius. Oh, ternyata ada kenaikan
di 28. Jadi suhu konstannya 28 derajat Celcius untuk yang kedua. Silakan kalian catat untuk yang awal tadi, suhu awal dari AgNO3 0,1 molar dan NaCl 0,1 molar itu masing-masing 25 derajat Celcius. Sedangkan setelah dicampur ke dalam bejana atau ke dalam kalorimeter sederhana, suhu larutan menjadi 28 derajat Celcius. Itu sebagai data kalian. Untuk yang berikutnya yaitu kita ganti larutan lagi. Larutan yang kedua tadi kita ganti semuanya, kita bersihkan. Kemudian yang berikutnya yaitu antara serbuk zinc atau serbuk seng atau seng granulat dengan CuSO4 0,1 molar. Lebih enak kita ukur dulu berapa suhunya, kita lap dulu. Berapa suhu dari CuSO4? Suhu dari CuSO4 yaitu 25 derajat Celcius. Sedangkan serbuk sengnya atau seng granulat itu kita anggap sama karena bentuknya padatan. Setelah itu kita masukkan masing-masing ke dalam kalorimeter sederhana. Kita masukkan dulu. Kemudian sengnya kita lihat berapa kenaikan atau penurunannya. Kita tunggu sampai konstan. Kita lihat ya. Di sini ada perubahan yang terjadi. Silakan kalian lihat. Nah, itu hasil dari reaksinya. Kelihatan ya? Di situ seng yang tadi berwarna silver setelah dimasukkan ke dalam larutan CuSO4 dia akan berwarna hitam kecoklatan. Setelah itu kita lihat di sini suhu yang dihasilkan dari campuran seng granulat dengan CuSO4 yaitu ini sebesar 26 derajat Celcius. Sini. Nah, 26 derajat Celcius. Silakan kalian catat untuk suhu awal dari CuSO4 sebanyak atau sebesar 25 derajat Celcius. Untuk seng granulat karena padatan dianggap sama yaitu 26 derajat Celcius. Sedangkan saat dicampur dia berubah atau mengalami kenaikan yaitu sebesar 26 derajat Celcius. Silakan catat dan dimasukkan data. Itu untuk akhir dari praktikum penentuan entalpi reaksi dalam kalorimeter sederhana. Kita lanjut ke praktikum berikutnya yaitu menentukan hukum Hess. Di dalam praktikum pembuktian hukum Hess di sini, langkah awal yang kita lakukan yaitu kita mengambil larutan atau mengambil air suling sebanyak 50 ml. Kita ukur air suling sebanyak 50 ml.
Setelah kita ukur air suling sebanyak 50 ml, kita ukur suhunya dari air suling ini. Suhunya berapa? Kita peroleh suhu 25 derajat Celcius. Setelah itu kita siapkan padatan NaOH ini ya, bentuknya granulate ya. Kita tambahkan air suling ini ke dalam NaOH sebanyak 1 gram. Kita aduk. Setelah kita aduk sampai semuanya larut, kita ukur suhunya, suhu dari NaOH ini. Kita lihat suhu sampai konstan, dia berapa suhunya. Ini ada kenaikan terus, itu 29 naik terus 30 terus naik terus. Kita tunggu sampai konstan. Ternyata tidak mengalami kenaikan lagi dan suhu konstannya yaitu 30 derajat Celcius. Kita diamkan dulu larutan ini. Kita siapkan untuk percobaan yang B. Kita ambil larutan HCl 1 molar sebanyak 50 ml. Setelah kita ambil 50 ml, kita ukur suhunya. Berapa suhunya? Suhu yang diperoleh yaitu 25 derajat Celcius dari larutan HCl 1 molar ini. Setelah itu kita siapkan larutan NaOH yang tadi di percobaan A. Kita tuang dulu larutan yang 1 molar ini ke dalam beker gelas. Sebelum kita ukur atau kita campur, kita ukur dulu berapa suhu dari NaOH dari percobaan A. Sekarang suhu di percobaan A itu berada di posisi 28. Ya, di 28 derajat Celcius. Sedangkan untuk yang larutan HCl 1 molar, larutan HCl 1 molar itu sebanyak suhunya sebesar 25 derajat Celcius. Kemudian kita karena tidak sama suhu dari kedua larutan ini, kalian rata-rata itu merupakan suhu awal dari kedua larutan ini. Setelah itu campur hasil dari percobaan A ke dalam larutan HCl 1 molar. Kita campur. Kemudian setelah tercampur, kita aduk pelan-pelan dengan termometer sambil dilihat berapa suhunya.
suhunya naik terus. Kita tunggu sampai konstan. Nah, ini sudah mulai konstan dan tidak bergerak lagi. Dia di posisi 30 derajat Celcius. Kalian catat, suhu dari percobaan yang B itu 30 derajat Celcius. Kemudian kita lakukan yang berikutnya. Kita siapkan percobaan untuk percobaan yang C. Kita siapkan 100 ml larutan HCl 0,5 molar. Ini sudah tersedia 100 ml. Kemudian kita ukur suhunya. Suhunya berapa? Kita lihat suhu dari larutan HCl 0,5 molar ini yaitu 25 derajat Celcius. Ya. Jika sudah mengetahui suhu dari HCl 0,5 molar ini, kemudian siapkan juga NaOH sebanyak 2 gram. Ini NaOH sudah tersedia, NaOH padatan sebanyak 2 gram. Setelah itu campurkan HCl 0,5 molar ini ke dalam NaOH 2 gram yang tadi. Diaduk sampai larut. Kita tunggu sampai larut. Untuk warna yang percobaan C seperti ini. Untuk warna yang percobaan B ini. Untuk warna yang percobaan A seperti ini. Bisa membedakan kan antara warna ini dengan warna ini. Warna ini. Kemudian ada warna ini. Ya. Kita sambil menunggu ini sampai larut semua. Setelah larut semua nanti kita ukur berapa suhu yang dihasilkan. Ini sudah mulai larut. Kita ukur suhunya. Wah, ini sudah mulai naik terus. Ini mau ke 40 derajat Celcius. Terus naik terus. Kita tunggu sampai konstan. 41. Dia mulai konstan di suhu 41. Naik lagi apa enggak? Oh, naik lagi. Di posisi 42. Di posisi 42 dia mulai konstan dan stabil, tidak naik lagi. Jadi kalian catat untuk suhu campuran dari percobaan yang ketiga yaitu 42 derajat Celcius. Begitulah praktikum kali ini, yaitu mulai dari awal tadi menentukan entalpi reaksi dengan menggunakan kalorimeter sederhana. Untuk yang kedua ini membuktikan hukum Hess benar apa enggak. Setelah itu kalian buat laporan, nanti dikumpulkan pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.